Bosku tahu tidak, ada satu hal kecil yang sering disepelekan, tapi bisa bikin ayam kampung gagal tumbuh sehat dan cepat kurus. Banyak peternak berpikir penyebabnya cuma pakan yang kurang bagus atau cuaca yang jelek, padahal ada musuh kecil yang sering tidak diperhatikan, yaitu cacingan. Ya benar bosku, cacingan adalah salah satu penyebab utama ayam tidak mau makan, tumbuh lambat, bahkan bisa mati mendadak. Di video ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara mencegah cacingan, mengenali gejalanya sejak dini, dan langkah praktis agar kandang tetap bersih dan ayam tumbuh sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, sahabat peternak Nusantara. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu semangat, dan diberikan rejeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID, tempatnya berbagi ilmu, pengalaman, dan tips sukses beternak ayam kampung. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Oke bosku, langsung saja kita mulai. Hampir semua peternak ayam kampung, baik pemula maupun yang sudah lama, pasti pernah menghadapi masalah cacingan. Cacingan ini bisa membuat ayam malas makan, bulunya kusam, bobot susah naik, dan akhirnya panen jadi gagal. Saat kita ingin mengejar bobot ideal menjelang panen, faktor cacingan sering jadi penghambat utama. Penyebab cacingan sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Pertama, karena sanitasi kandang yang buruk. Kandang yang jarang dibersihin, penuh kotoran menumpuk, dan lembab menjadi tempat paling nyaman untuk larva cacing berkembang biak. Apalagi kalau ayamnya dikurung lama tanpa pengelolaan kotoran yang baik, lama-lama kotoran berubah jadi lumpur. Nah, disitulah larva cacing menetas dan akhirnya ikut termakan ayam. Kedua, ayam yang diumbar bebas di tanah tanpa pengawasan juga sangat rawan terkena cacingan. Karena di tanah lembab banyak sekali larva cacing yang hidup, terutama saat musim hujan. Kelembaban tinggi membuat larva cepat berkembang. Kalau ayam sering berkontak langsung dengan tanah seperti itu, tidak butuh waktu lama untuk terinfeksi. Ketiga, pakan dan air minum yang terkontaminasi. Ini yang sering tidak disadari. Wadah pakan dan minum yang kotor, apalagi jarang dicuci, menjadi sarang larva cacing. Banyak peternak yang malas membersihkan wadah karena dianggap sepele, padahal disitulah penyakit bermula. Coba bosku pikir, seberapa sering wadah pakan dan minum dibersihkan? Kalau wadah sudah berlumut, ada sisa makanan basi, atau hitam di pinggir karena bekas air lama, berarti larva cacing sudah berkembang di situ. Apalagi kalau ada tikus yang ikut minum, itu bahaya besar karena tikus bisa membawa cacing. Makanya, mulai sekarang jadikan kebersihan wadah pakan dan minum sebagai rutinitas wajib. Minimal 2 kali seminggu, kalau bisa setiap hari. Saya sendiri setiap mau isi air baru, tetap saya gosok wadahnya, biar benar-benar bersih. Karena lebih baik capek sedikit daripada rugi banyak. Dan satu hal lagi, kepadatan kandang juga berpengaruh besar. Kandang yang terlalu sempit membuat penyebaran larva cacing semakin cepat. Jadi, jaga jarak antar ayam, sesuaikan kapasitas kandang dengan jumlah populasi. Kalau penyebabnya udah kita pahami, barulah kita bisa bicara soal pencegahan. Karena mencegah selalu lebih mudah dan murah daripada mengobati. Yuk bosku, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagaimana cara mencegah cacingan sejak dini agar ayam tetap sehat dan cepat besar? Pencegahan dan perawatan kandang. Oke bosku, sekarang kita bahas langkah-langkah pencegahan. Kunci pertama dan paling utama adalah kebersihan kandang. Kandang yang bersih akan menekan pertumbuhan larva cacing, bakteri, dan virus. Minimal seminggu 2 kali, kandang disapu, kotoran diambil, dan area sekitar dibersihkan. Kalau musim panas bisa langsung dikarungi untuk dijadikan pupuk. Tapi kalau musim hujan, semprot saja dengan air bersih agar kotoran tidak menumpuk. Di kandang saya punya jadwal pembersihan rutin 3 hari sekali. Lantai disapu, kotoran disingkirkan, wadah pakan dan air dicuci, dan area sekitarnya dijaga tetap kering. Karena kalau dibiarkan seminggu aja, larva cacing bisa berkembang sangat cepat di bagian yang lembab. Kotoran ayam jangan langsung dibuang, kumpulkan, fermentasi, dan jadikan pupuk. Dengan cara ini, selain kandang bersih, bosku juga bisa dapat tambahan penghasilan dari penjualan pupuk.
Tapi jangan lupa, fermentasi dulu supaya aman dan bebas parasit sebelum digunakan. Langkah kedua, perhatikan wadah pakan dan air minum. Jangan pernah biarkan ada sisa makanan basi atau air keruh. Sisa pakan harus dibuang, jangan ditumpuk dengan pakan baru. Air yang mulai keruh langsung diganti. Kalau wadah mulai hitam di pinggirnya, berarti waktunya digosok. Gunakan sabut kelapa atau sikat kecil untuk membersihkan. Seminggu sekali siram dengan air panas biar steril. Kalau menggunakan sistem pipa, hati-hati dengan tikus, karena tikus sering minum di pipa ayam dan bisa meninggalkan larva cacing. Bersihkan bagian luar pipa secara rutin. Langkah ketiga, perhatikan area umbaran ayam. Kalau sistem pemeliharaan ayam diumbar, pastikan area tempat bermain ayam cukup terkena sinar matahari, karena larva cacing tidak tahan panas. Jadi buatlah area yang kering dan tidak becek. Kalau tanah terlalu lembab, taburi pasir atau serbuk gergaji supaya cepat kering. Saya sering ingatkan, jangan biarkan kandang becek. Kandang becek bukan tanda rajin, tapi tanda bahaya. Buat parit kecil di sekitar kandang supaya air tidak menggenang, karena tempat lembab adalah surga bagi larva cacing. Selanjutnya, penting banget untuk selalu mengkarantina ayam baru. Jangan langsung digabung dengan ayam lama. Karantina dulu minimal 10-14 hari. Pastikan ayam baru sehat, tidak diare, tidak lesu, dan tidak kurus. Setelah yakin aman, baru boleh disatukan. Ini penting banget untuk mencegah penyebaran penyakit dari luar. Langkah terakhir di bagian ini adalah penjadwalan obat cacing. Berikan obat cacing pertama kali saat ayam berumur 1 bulan, lalu ulang setiap 2 bulan sekali. Baik ayam pembesaran maupun indukan, semuanya wajib ikut jadwal yang sama. Buat catatan, tempel di dinding kandang supaya tidak lupa. Kalau semua langkah pencegahan ini dilakukan dengan disiplin, ayam akan sehat, bobot cepat naik, dan angka kematian menurun drastis. Sekarang kita masuk ke bagian pengobatan. Banyak peternak yang panik ketika ayam terlihat lesu dan kurus, lalu langsung kasih obat kimia dosis tinggi. Padahal ada cara yang lebih aman, alami, dan murah, yaitu menggunakan herbal. Herbal pertama yang paling ampuh adalah daun pepaya. Daun pepaya tua tapi belum kuning mengandung enzim papain dan karpain yang mampu membunuh larva cacing di dalam tubuh ayam. Caranya gampang, iris kecil-kecil, campurkan ke pakan, tidak perlu difermentasi. Berikan 2 atau 3 hari sekali, jangan tiap hari agar tidak berlebihan. Selain daun pepaya, biji pepaya juga efektif. Cukup dikeringkan, ditumbuk halus, dan dicampur sedikit ke dalam pakan ayam. Bawang putih juga luar biasa manfaatnya, bersifat antibakteri dan antiparasit. Tumbuk 1 siung, campur air, lalu teteskan ke air minum ayam. Berikutnya kunyit. Kunyit punya kandungan kurkumin yang memperbaiki sistem pencernaan dan memperkuat daya tahan tubuh ayam. Bisa diparut halus, lalu dicampurin sedikit ke air minum. Kalau mau lebih praktis, buat jamu fermentasi dari campuran kunyit, bawang putih, dan daun pepaya. Pinang muda juga bisa dipakai, tapi hati-hati. Meski ampuh mengeluarkan cacing, efeknya keras. Kalau dosisnya salah, ayam bisa lemas. Jadi, pinang muda hanya digunakan dalam kondisi darurat. Kalau semua herbal udah dicoba tapi ayam masih lemas, kotoran berlendir, dan bobot turun, barulah gunakan obat kimia. Obat cacing yang umum dipakai antara lain kontrawam, piperazin, albendazol, dan levamisol. Gunakan sesuai dosis, jangan asal tuang. Albendazol bekerja melumpuhkan cacing pita dan cacing gilik, piperazin melumpuhkan cacing supaya keluar bersama kotoran. Levamisol untuk cacing tambang, dan imektin untuk membasmi cacing sekaligus kutu serta tungau. Setelah pemberian obat kimia, jangan buru-buru potong hayam. Tunggu minimal 2 minggu sampai residu obat keluar dari tubuh. Kalau bosku bisa menyeimbangkan antara pengobatan herbal dan kimia sesuai kondisi, ayam akan sehat, gemuk, dan tahan penyakit. Nah, bosku, dari semua yang kita bahas, ada satu kesimpulan penting. Peternak sukses bukan yang punya ribuan ayam, tapi yang bisa menjaga ayamnya tetap hidup sehat sampai panen. Cacingan memang kecil, tapi dampaknya besar. Bisa bikin gagal panen kalau dibiarkan.
Mulai sekarang, jadikan kebersihan kandang sebagai budaya. Jaga wadah pakan dan minum tetap bersih. Atur jadwal pemberian obat cacing. Berikan herbal alami seperti daun pepaya, bawang putih, dan kunyit secara rutin. Semua langkah ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kalau semua diterapkan, ayam pasti lebih sehat, bobot cepat naik, dan panen lebih maksimal. Jangan tunggu ayam sakit baru bertindak, lebih baik mencegah sejak dini. Dan ingat bosku, dalam dunia peternakan tidak ada jalan instan. Semua butuh proses, kesabaran, dan ketelatenan. Jangan putus semangat, karena setiap hari di kandang adalah pengalaman berharga menuju kesuksesan. Oke bosku, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat semua peternak di seluruh Nusantara. Kalau dirasa bermanfaat, bantu saya dengan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman peternak lainnya. Siapa tahu, satu klik dari sampean bisa menyelamatkan ribuan ayam di luar sana. Semoga kandang bosku semua selalu bersih, ayamnya sehat, panennya lancar, dan rezekinya berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak Nusantara.